Hai hai, kembali lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas pembahasan TPS UTBK 2020 untuk kemampuan pengetahuan kuantitatif. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Hasil penjumlahan dari 2x plus 3y per 3 dan x min 2y per 4 adalah yang mana? Oke, ini tipe soal yang sederhana, kita tinggal samakan penyebutnya saja. Oke, berarti kita akan kali silang. Oke, jadi 4 dikali 2x plus 3y ditambah 3 dikali x min 2y per 3 kali 4. Oke, kita akan kalikan 4 kali 2x itu 8x, 4 kali 3y adalah 12y ditambah 3x, 3 dikali min 2y yaitu min 2y. Berarti 8x plus 2y plus 3x min 6y dibagi 12. X sama X kita jadikan 1, 8X plus 3X yaitu 11X. Kemudian 12Y dikurangi 6Y itu adalah 6Y. Berarti hasil akhirnya 11X plus 6Y per 12. Jawaban nomor 1 adalah yang E. Oke, kita ke nomor 2. Hasil pengurangan dari 5x plus 3y per 2 dan 2x min y per 3 adalah yang mana? Oke, kita sama kalikan silang atau samakan penyebutnya. Oke, itu soal aslinya. Berarti yang 5x plus 3y nanti kita kali 3, yang 2x min y nanti kita akan kali dengan 2. Oke, menjadi seperti ini. 3 kali 5x adalah 15x, 3 kali 3y adalah 9y. Min 2 dikali 2x adalah min 4x, min 2 dikali min y adalah plus 2y. Oke, per 6. 15x dengan 4 dikurangi 4x adalah 11x, kemudian 9y dengan 2y itu adalah 11y, sehingga hasilnya 11x ditambah 11y per 6. Jawaban soal nomor 2 adalah yang B. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Jika X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan 3, maka hasil perkalian bentuk 9 min X kuadrat per X min 2 dan 2 min X per X plus 3 adalah yang mana? Oke, berarti kita kalikan. Oke, nah mudah saja untuk soal seperti ini. Kita akan coret-coret langsung saja dengan syarat kita harus tahu faktornya. Oke, di sini ada 9 min X kuadrat. Itu bisa saja saya ubah menjadi 3 plus X dikali dengan 3 min X. Agar bentuk akhirnya menjadi 9 min 2x. Oke, 3 min x. Sedangkan 2 min x nanti bisa saya rubah. Oke, nah untuk yang awal dulu, jadi ini tadi menjadi 3 plus X plus 3 min X. Sedangkan 2 min X akan saya rubah menjadi, ini kan bisa saja sama dengan min X plus 2. Nah, agar nanti bisa saya coret dengan X min 2, berarti ini nanti akan dirubah menjadi
min 1 dikali X min 2. Berarti kita akan coret-coret 3 plus X dengan X plus 3 itu sama aja ya, bisa kita coret. Kemudian X min 2 dengan X min 2, sehingga hasil akhirnya tinggal min 1 dikali 3 min X. Oke, berarti min 1 kali 3 ini adalah min 3. Min 1 kali min X adalah X. Berarti min 3 tambah X, atau saya rubah menjadi X min 3. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk membuat satu cangkir kopi, digunakan 1 sendok teh kopi dan Y sendok teh gula. Jika kita menggunakan 5 sendok teh gula, maka banyak kopi yang digunakan adalah berapa? Oke, ini adalah tipe soal perbandingan, tapi kita harus bisa membedakan kapan menggunakan perbandingan berbalik, kapan menggunakan perbandingan yang setara. Oke, nah kita bisa nalar nih, kita masukkan datanya dulu. Ketika membuat satu cangkir kopi itu bisa menggunakan kopi dan gula. Ketika kopinya 1, di sini 1, maka gula yang diperlukan adalah Y. Kemudian jika kita menggunakan 5 sendok teh gula, berarti gulanya 5 sendok. Nah, berapa banyak kopi yang digunakan? Nah, kita bisa menggunakan penalaran saja. Ketika mau membuat kopi, kopinya saya tambah, otomatis gulanya juga perlu ditambah. Berarti ini menggunakan perbandingan yang senilai. Artinya, kalau perbandingan senilai, kita tinggal bandingkan saja. 1 per tanda tanya yang ditanyakan sama dengan Y per 5. Kemudian kita akan kali silang seperti ini. Sehingga tanda tanya kali Y sama dengan 1 kali 5. Berarti tanda tanya sama dengan 5 per Y. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah yang B. 5 per Y sendok teh. Lanjut ke soal nomor 5. Sebanyak 250 ekor domba mampu menghabiskan makanan yang ada dalam waktu X hari. Apabila 100 ekor dijual, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Nah, ada domba dan ada waktu dalam hari. Ketika dombanya ada 250, makanan akan habis dalam X hari. Kemudian apabila dijual 100 ekor, jadi kan awal mulanya 250, dia dijual sebanyak 100 ekor. Berarti kita tinggal ambil hasil akhirnya, kita kurangkan saja. 250 dikurangi dengan 100, berarti hasilnya adalah 150. Oke, berarti ketika ada 150 domba, berapa hari persediaan makan habis? Oke, kita nalar gini saja. Misal ada kambing sebanyak 250, dia habis dalam X hari. Nah, ketika ada 150, ketika dombanya lebih sedikit, otomatis nanti waktu yang diperlukan itu menjadi lebih lama. Artinya lebih lama itu waktu yang diperlukan untuk makanan habis itu membutuhkan hari yang lebih banyak juga. Sehingga ini malah menjadi perbandingan terbalik, karena katakanlah ada 2 domba itu makanan habis dalam 4 hari. Ketika dombanya lebih sedikit, misal ada satu domba,
makanannya akan habis dalam waktu 6 hari. Berarti kan dia perbandingan terbalik. Semakin banyak domba, malah waktu yang diperlukan itu lebih cepat atau lebih sedikit dalam hal ini. Berarti karena perbandingan terbalik 250 per X. Nah, yang harinya ini kita akan balik menjadi tanda tanya per X. Berarti kita tinggal kali silang saja. Oke, 150 kali tanda tanya yang ditanyakan sama dengan 250 dikali X. Berarti tanda tanya sama dengan 250 X per 150. Ini sama-sama bisa saya bagi 50. Ini dibagi 50 itu nanti 5. Sedangkan 150 dibagi 50 itu adalah 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 5X per 3. Nomor 5 jawabannya adalah 5 per 3X. Oke, yang D ya. Lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Itu tadi seorang petugas. Jika ada 4 orang petugas yang akan mengarsipkan 210 surat, maka membutuhkan waktu berapa menit? Oke, kali ini ada 3 data yang kita gunakan, yaitu banyaknya petugas, kemudian jumlah surat, dan waktu dalam menit. Oke, yang pertama, ketika ada seorang petugas, petugasnya hanya 1, nah surat yang bisa diarsipkan itu sebanyak 30 dalam waktu X menit. Kemudian ketika petugasnya ada 4, surat yang bisa diarsipkan lebih banyak juga, sebesar 250. Pertanyaannya, waktunya berapa? Oke, kalau ada 3 data seperti ini, kita akan cek tiap 2 data. Yang pertama, petugas dengan surat. Jadi bisa kita lihat, ketika petugasnya 1, suratnya 30. Ketika petugasnya makin banyak, surat yang bisa diarsipkan juga semakin banyak. Sehingga antara surat dan petugas itu kita menggunakan perbandingan yang senilai. Nah, tapi untuk petugas dan waktu, kita nalar saja. Ketika petugasnya 1, waktu yang diperlukan itu katakanlah berapa ya? Katakanlah 10 menit ketika 1 petugas. Nah, berarti ketika ada 4 petugas, otomatis kan waktunya lebih cepat. Lebih cepat dalam hal ini kan berarti angkanya lebih sedikit dalam hal waktu. Katakanlah ketika ada 4 petugas itu hanya membutuhkan waktu 2 menit. Sehingga untuk petugas dan waktu ini adalah perbandingan terbalik. Sehingga nanti untuk waktunya ini bisa kita balik saja. Sehingga 1/4 sama dengan 30/210 dikali tanda tanya per X. Oke, kita kali silang seperti biasanya. Sehingga 4 kali 30 kali tanda tanya sama dengan 1 kali 210 kali X. 4 kali 30 ini 120 ya. Oke. Nah, kita tinggal ubah saja. Sehingga tanda tanya adalah 210X dibagi 120. Ini sama-sama bisa saya bagi dengan 30. Ini dibagi 30 adalah 7. Sedangkan 120 dibagi 30 itu hasilnya adalah 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 7X per 4. Berarti 7X per 4 adalah pilihan D. Oke, kita ke soal nomor 7. Sebuah printer, jadi ada satu buah printer, dapat menghasilkan 500 lembar dalam waktu X jam. Karena ada proyek pengerjaan 7.500 lembar, maka printer ditambah sebanyak 4 buah
waktu pengerjaan proyek tersebut adalah berapa. Oke, di sini ada 3 data juga, ada printer, ada lembar, dan ada waktu dalam jam ya. Oke, tadi ketika printernya ada 1, banyak lembar yang dihasilkan adalah 500. Dalam waktu X jam. Karena ada proyek, printernya ditambah 4 buah. Tadinya 1 ditambah 4 sehingga menjadi 5 untuk mengerjakan 7.500 lembar. Waktu yang diperlukan berapa? Oke, kita nalar seperti tadi menggunakan dua data. Printer dan lembar. Ketika printernya 1, lembar yang dihasilkan 500. Ketika printernya bertambah 5, banyak lembar yang dihasilkan juga bertambah menjadi 7.500. Berarti antara printer dan lembar itu menggunakan perbandingan yang senilai. Sedangkan printer dan waktu, satu printer misal bisa menghasilkan 500 lembar itu dalam waktu 2 jam katakanlah. Sedangkan untuk 5 printer itu waktunya lebih singkat, katakanlah sebanyak 1 jam. Nah, berarti ini adalah perbandingan yang terbalik. Semakin banyak printer, waktu yang diperlukan itu semakin cepat atau semakin sedikit. Sehingga printer dan waktu itu adalah perbandingan terbalik. Balik saja seperti tadi waktunya, karena dia yang ditanyakan ya. Oke, berarti 1/5 sama dengan 500 per 7.500 dikali tanda tanya per X. Kita akan kali silang lagi. Oke, berarti 5 kali 500 kali tanda tanya sama dengan 1 kali 7.500 kali X. 5 dikali 500 ini adalah 2.500. Sehingga tanda tanya itu adalah 7.500 X per 2.500. Sama-sama bisa kita bagi 2.500 ya. Oke, langsung saja hasilnya adalah 3. Berarti jawabannya 3X untuk nomor 7, yaitu pilihan D. Langsung ke nomor 8. Perbandingan uang Andi, Bambang, dan Cinta adalah 2:3:5. Jika selisih uang Andi dan Cinta itu adalah X, maka jumlah uang Bambang dan Cinta adalah berapa? Oke, kita langsung saja. Di sini yang diketahui di data, jadi tidak usah bingung, langsung gunakan datanya saja. Ada selisihnya Andi dan Cinta, dan yang ditanyakan adalah jumlah Bambang dan Cinta. Sehingga bisa kita tulis, ini kan yang diketahui selisih uang Cinta dan Andi dan Cinta. Sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah uang Bambang dan Cinta. Kita langsung gunakan perbandingannya saja. Uang Cinta itu adalah 5, uang Andi adalah 2. Berarti di sini kan selisih 5 dikurangi 2 untuk selisih antara Andi dan Cinta. Sedangkan jumlah uang Bambang dan Cinta, Bambang tadi perbandingannya adalah 3, Cinta adalah 5, berarti langsung 3 tambah 5. Nah, tadi kan yang ditanyakan jumlah Bambang dan Cinta. Oke, sedangkan selisih uang Andi dan Cinta itu bisa saya rubah menjadi X. Berarti X per B plus C, ini 5 kurangi 2 adalah 3. Sedangkan 3 tambah 5 adalah 8. Kita tinggal kalikan silang. Berarti B tambah C kali 3 sama dengan 8X. Pindah ruas, B tambah C sama dengan 8X per 3. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke soal nomor 9. Dari angka-angka 1, 3, 5, dan 8 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 7 angka bernilai genap dengan syarat angka selain 8
selain 8 boleh muncul 2 kali. Banyak bilangan yang terbentuk adalah berapa? Oke, saya tulis dulu angka-angkanya. Ada 1, 3, 5, dan 8. Tadi dalam soal dikatakan bahwa angka selain 8 boleh muncul 2 kali. Berarti kan selain 8 akan saya coret. Berarti 1, 3, 5 boleh muncul 2 kali. 1, 1, 3, 3, dan 5, 5. Nah, bagaimana menghitung banyak bilangan yang terbentuk? Oke. Di sini kan totalnya ada 6 bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti totalnya adalah 6 bilangan. Berarti nanti kita menggunakan 6 faktorial dibagi. Nah, angka yang muncul sebanyak 2 kali, ini kan 2 kali yang pertama, 2 kali yang kedua, 2 kali yang ketiga. Sehingga nanti 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Karena yang muncul 2 kali ini ada 3 angka. Oke, sehingga kita uraikan 6 faktorial itu sama saja 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Saya berhenti di 2 faktorial agar bisa dicoret. Nah, 2 faktorial kan itu sama dengan 2 kali 1. Kali 1 tidak usah dihiraukan. Sehingga kan ini 6 dan 2 bisa saya coret, dia menjadi 3. Sedangkan 4 dan 2 ini saya bisa coret juga, dia tinggal menjadi 2. Berarti tinggal 3 kali 5, 15 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 90. Untuk soal nomor 9, berarti jawabannya adalah E. Nah, kita ke soal yang terakhir. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun sebuah bilangan yang terdiri atas 6 angka dengan syarat angka 3 dapat muncul sebanyak 2 kali. Nah, banyak bilangan yang terbentuk adalah berapa? Oke, angka-angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia bisa disusun menjadi 6 angka dengan cara angka 3 ini bisa dimunculkan sebanyak 2 kali. Sehingga 1, 2, 3, 3 ini kan angka 3-nya sebanyak 2 kali, 4 dan 5. Nah, bagaimana dengan banyak bilangan yang terbentuk? Total ini kan ada 6 bilangan. Ada 1, 2, 3, 3, 4, dan 5. Nah, yang muncul sebanyak 2 kali itu adalah angka 3. Hanya ada satu angka 3 ini ya. Berarti banyak bilangan yang terbentuk 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Sehingga 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial akan saya coret-coret sehingga tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasil akhirnya adalah 360. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah yang B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dalam pemahaman kuantitatif. Nanti kita akan bahas soal-soal yang lainnya. Sampai ketemu lagi. See you.